Jadi harus tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai, tolong seperti biasa berdiri semua anak-anak. Dicek kalian bajunya dimasukkan, dirapikan, kemudian ikat pinggangnya pakai atau enggak? Pakai. Bagus, ada yang enggak. Kemudian anak-anak ada sampah enggak? Tidak ada, sudah bersih. Kalau sudah bersih bagus, kembali duduk lagi. Untuk memulai pembelajaran pada pagi yang cerah ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan. Siap, doa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak. Dinda akan melakukan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Citra Nur. Keterangannya apa? Sakit. Kemudian siapa lagi, ada enggak? Sudah. Ada yang osis ya. Jadi yang tidak masuk ada satu orang, Citra Nur. Silakan anak-anak untuk menyiapkan bukunya. Ada tugas enggak kemarin? Baiklah anak-anak, kita berdiri sekali lagi ya. Seperti biasanya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, berdiri sekali lagi. Kemudian pembelajaran discovery
Kemudian untuk apa kita menghitung indeks harga? Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan variabel-variabel Untuk mengetahui kegiatan atau perkembangan kegiatan di dalam perekonomian. Jadi sudah paham materi indeks harga ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang inflasi. Jadi kalian sudah membaca semuanya tentang inflasi? Sudah. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di depan. Katanya kan sudah belajar anak-anak. Inflasi itu sebenarnya apa sih? Di sini ada gambar uang berapa tahun 2000, uang 100.000 itu bisa beli 1 troli penuh ya. Kita bisa membeli barang 1 troli penuh. Pada tahun 2008 uang 100.000 hanya dapat setengahnya. Nah, pada tahun 2016 uang 100.000 malah hanya dapat 3 barang. Mungkin minyak goreng, kemudian gula, sama beras sudah habis uangnya 100.000. Ini yang dinamakan apa? Inflasi. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan nggak? Inflasi itu apa? Harga secara terus-menerus. Jadi ada kenaikan harga dari tahun ke tahun. Apakah yang dirasakan saat ini itu sedang terjadi inflasi anak-anak? Inflasi apa? Harga apa yang naik? Oh ya, BBM. Kemudian apa lagi? Minyak goreng. Kemudian apa lagi? Harga bahan pokok yang lain ada yang naik nggak? Ini kan ibu-ibu, calon ibu-ibu. Kalian tahu harga cabai nggak? Harga cabai 1 kilo berapa? Tahu? Nah ini ibu-ibu yang modern ini, kalian belanjanya online. Coba kalian apakah sudah membaca di artikel di internet berapa sih tingkat inflasi di negara kita tahun ini? Anda tahu nggak? 4,84. Bagus sekali. Jadi kita sekarang inflasinya di angka 4,84. Sedangkan pada tahun 2021 itu inflasi kita berapa? 1,87. Anak-anak ini pintar sekali ya. Rajin membaca kalian. Ini calon-calon pengganti Ibu Sri Mulyani. Jadi ada peningkatan laju inflasi dari tahun 2021 hingga 2022. Kira-kira ada yang tahu penyebabnya enggak ini? Kenapa sih kok inflasi itu ada peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022? Ada yang tahu nggak? Coba tunjuk jari yang tahu penyebabnya. Coba, penyebabnya apa? Ada COVID-19. Kemarin ada pandemi COVID-19 sehingga sempat terkendala ya untuk produksi barang dan jasa. Jadi permintaan naik, kemudian penawarannya berkurang atau stagnan. Itu bisa menyebabkan inflasi jenis apa? Cost plus inflasi dan demand pull inflation. Artinya apa? Nanti kita akan baca sampai di situ. Demand pull inflation itu adalah inflasi karena permintaan lebih penawaran. Kalau cost plus inflation adalah inflasi yang bagaimana? Ada kenaikan biaya produksi. Kemarin kan COVID-19 ya, otomatis harga barang biaya produksi naik. Dari BBM naik, itu kan bisa mengakibatkan apa? Kenaikan Biaya produksi juga ikut naik. Berarti kita sudah tahu penyebab inflasi ya. Kira-kira ada apa saja penyebab inflasi? Yang pertama karena COVID-19 tadi. COVID-19 bisa mengakibatkan apa? Kenaikan biaya produksi. Karena ada kemarin sempat ada mandek kerja ya, ada WFH ya. Kalau nggak salah WFH itu apa? Kita bekerja dari rumah, work from home. Kalau di kantor itu bisa WFH, tapi kalau untuk
kita break, apakah bisa WFH? Tidak. Ketika terjadi penularan COVID-19 kemarin, mau nggak mau berarti produksi juga terhenti. Itu mengakibatkan apa? Ada keterbatasan barang produksi. Kesediaan barang produksi itu menjadi terbatas. Sedangkan permintaan kita terus naik. Nah, itu mengakibatkan apa? Demand pull inflation atau kenaikan permintaan daripada apa? Selanjutnya ada apa lagi selain kemarin ada tragedi COVID-19, kemudian ada apa lagi? Ada invasi perang Rusia ke Ukraina. Ini mengakibatkan harga barang-barang menjadi naik, terutama harga minyak dunia atau minyak mentah. Karena kan Rusia termasuk produsen minyak mentah. Nah, kalau Rusia perang, otomatis kan dia membutuhkan banyak biaya, ya enggak? Membutuhkan banyak biaya. Otomatis dari situ mereka kan kesempatan karena mereka termasuk produsen minyak mentah. Mereka akan menaikkan harga minyak mentah. Dan sektor-sektor yang membutuhkan minyak dunia itu banyak sekali. Terutama sektor apa? Industri. Nah, otomatis berpengaruh atau tidak di sini industri? Berpengaruh. Kalau industri ada kenaikan di BBM-nya untuk memproduksi barang itu kan kita biasanya menggunakan mesin bahan bakarnya adalah minyak kan, solar atau bensin. Kalau naik berarti biaya produksi ikut naik. Kalau biaya produksi naik itu inflasinya berarti disebabkan oleh cost push inflation. Jadi kita sudah bisa membaca ya kenapa ada kenaikan inflasi dari tahun 2021 hingga 2022. Selanjutnya nah, pengertian inflasi itu adalah suatu keadaan di mana ada kenaikan harga secara umum. Jadi secara umum, bukan hanya harga satu buah barang saja ya. Misalkan minyak goreng naik, itu belum bisa dikatakan ada inflasi. Tetapi di sini harga barang secara umum, minyak goreng, kemudian biasanya yang memicu harga barang naik secara umum apa? Bukan minyak goreng, tetapi BBM. Setuju nggak? Setuju. Karena semuanya kan beli BBM untuk transportasi, untuk mencari ikan di laut, membutuhkan BBM juga kan? Masak dan sebagainya, semua kalangan membutuhkan BBM. Nah, ini bisa memicu apa? Inflasi. Tapi kalau minyak goreng belum tentu. Kalau harga cabai naik, misalkan harga cabai naik, apakah bisa memicu inflasi? Belum. Jadi anak-anak paham ya, inflasi itu kenaikan harga secara umum. Jadi bukan hanya satu, dua. Nah, anak-anak, inflasi itu ternyata bisa kita hitung tingkatnya berapa. Dengan cara bagaimana? Kita mengurangi harga barang, indeks harga pada tahun yang dihitung dikurangi indeks harga pada tahun sebelumnya dibagi harga tahun sebelumnya dikali 100%. Untuk bisa memahaminya, coba anak-anak hitunglah tugas yang ada di depan ini. Ada bulan Juli tahun 2015, indeks harga itu sebesar 110. Kemudian pada bulan Agustus, indeks harga naik sebesar 112. Maka berapa sih inflasi pada bulan Agustus itu? Nah, kita terapkan lagi rumus yang tadi. Enggak, anak-anak, indeks harga tahun yang dihitung berarti bulan Agustus dikurangi indeks harga bulan Juli atau bulan sebelumnya dibagi indeks harga bulan dikali 100%. Ada yang sudah ketemu? Sudah. Berapa? 1,8%. 1,8%. Jadi ada kenaikan inflasi pada bulan Juli hingga Agustus itu sebesar 1,8%. Ini termasuknya, kalian kan sudah membaca kemarin ya, termasuknya inflasi
inflasi tinggi? Berat maksudnya. Inflasi tinggi karena di bawah 5%. Bagus sekali anak-anak. Nah, ini ada jenis-jenis inflasi. Jadi tadi kan IPK-nya mengidentifikasi jenis-jenis inflasi. Inflasi yang pertama itu inflasi menurut laju kecepatan. Ada inflasi lunar, inflasi lunar, kemudian inflasi cepat, roket. Kemudian menurut atau berdasarkan parah tidaknya ada inflasi ringan, inflasi sangat, kemudian berdasarkan sumbernya ada inflasi dalam inflasi luar negeri. Sampai di sini paham anak-anak? Coba kita lihat pengertiannya ya. Untuk inflasi berdasarkan laju kecepatan ada 3. Yang pertama inflasi lunar. Ya, inflasi lunar adalah inflasi yang kecepatannya tahun. Jadi kalau dari berapa tadi Indonesia 2020 berapa Mbak? 1,68 sampai 1,87 berarti belum ada 5%. Tapi dari 2021 dan 22 dari 1,84 sampai 4,18 berarti juga masih nah, ini kinerja pemerintah kita bagus atau enggak? Bagus ya, masih kita kategori inflasi lunak walaupun di belahan dunia sana ada resesi untuk pemerintahan kita. Tapi kinerja Bu Sri Mulyani patut diakui jempol. Enggak, kita enggak ngerasain. Walaupun ada kenaikan harga barang, tetapi inflasinya masih lunak. Selanjutnya ada inflasi kecepatan. Berarti di sini kecepatannya 5% ya, atau lebih. Kemudian yang terakhir inflasi roket. Itu berarti lebih dari 10% per tahun. Selanjutnya berdasarkan para tidaknya ada inflasi ringan dan inflasi sedang. Kalau inflasi ringan berarti di bawah 10% per tahun. Ini belum mengganggu. Jadi anak-anak, inflasi itu tidak selamanya buruk ya. Inflasi itu bisa mendorong perekonomian kalau masih dalam kategori ringan.
Italia dan seterusnya. Oke, lanjut. Inflasi berdasarkan sumbernya, ada inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Kalau dalam negeri artinya di sini karena ada penciptaan uang baru dan adanya kebijakan defisit. Kemarin kita sudah belajar APBN apa belum? APBN belum. Jadi APBN itu bisa disetting artinya pemerintah mau anggaran surplus atau defisit. Biasanya kalau anggaran defisit itu diperuntukkan ketika terjadi bencana alam. Ketika terjadi wabah kemarin itu anggarannya defisit. Karena banyak pengeluaran daripada pemasukan. Seperti itu anak-anak. Nah itu kan berarti banyak uang yang beredar. Banyak uang yang beredar bisa mengakibatkan harga barang-barang naik. Barang-barang naik disebut dengan inflasi. Selanjutnya inflasi dari luar ini karena kita mengimpor barang yang negaranya sedang mengalami inflasi. Contohnya kita kalau melakukan impor di Amerika itu barang apa ya? Misalkan mesin, misalkan apa? Oh ya HP, iPhone ya. Kalau Amerika sedang inflasi, otomatis harga iPhone juga naik. Nah itu bisa mengakibatkan apa? Inflasi yang berasal dari luar negeri. Anak-anak. Contohnya ya, jadi coba diulang lagi. Inflasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan apa? Berdasarkan laju kecepatannya. Ada lunak, ada cepat, ada masuk. Kemudian berdasarkan tahanannya. Ada ringan, dari luar negeri. Macam-macam inflasi anak-anak. Selanjutnya sebab-sebab timbulnya inflasi. Tadi sudah dibahas di awal ya. Inflasi itu disebabkan oleh apa? Yang pertama demand pull inflation. Jadi anak-anak juga sudah paham. Demand pull inflation itu karena permintaan lebih besar di kondisi-kondisi tertentu. Pada saat pandemi COVID-19 di kebijakan pemerintah harus apa? WFH. Otomatis yang bisa WFH kan cuma kantor. Kalau pabrik harusnya tidak bisa WFH. Tapi mau nggak mau kemarin pada saat naik COVID-19 naik, lagi naik angkanya kan mau nggak mau tetap harus libur. Mengakibatkan apa? Berhentinya produksi. Alhasil kita tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan produksinya itu terhenti. Jadi apa? Permintaan akan melebihi penawaran. Otomatis kalau permintaannya banyak tapi barangnya cuma segitu-segitu saja, harganya naik nggak? Naik. Selanjutnya gara-gara apa yang kedua ini? Kenaikan biaya produksi. Karena misalkan BBM naik, ini bisa mempengaruhi barang-barang, harga barang yang lain juga naik. Biaya produksi naik untuk distribusi, untuk misalkan bahan bakar mesin ya, mesin di pabrik, otomatis kan harus mengeluarkan biaya yang lebih di perusahaan ini. Sehingga harga barang yang naik ini, harga BBM naik akan dibebankan ke produk yang kita beli. Otomatis juga ikut naik. Ya enggak? Ada sekarang gara-gara BBM yang naik apa kira-kira anak-anak? Apa mie instan? Mie instan apakah sudah naik? Sudah. Dari berapa ke berapa? 3.000 jadi 3,5. Ada kenaikan berapa persen? 20% ya. 500 rupiah berapa ya? 10 atau 20? Selanjutnya ya, ini waduh masih ada 5. Ada peredaran uang. Uang yang beredar banyak itu juga mengakibatkan kenaikan
9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2, 4, 6, Ayo, 9, 1, 2, 3, 4. Sudah ya, anak-anak boleh mengelompok. Terserah gimana. Kelompoknya. Coba sekarang yang kelompok anak. Sudah mengelompok semua anak-anak? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. 7. 8. 9. Oke. Oke anak-anak, kalau sudah mengelompok semuanya, dengarkan petunjuk dari Bu Linda ya. Bu Linda sudah mengirimkan LKPD di grup kelas ya. Coba dibuka LKPD-nya. Tidak, yang salah tidak. Yang salah kelompok, iya Bu. Silakan di kelompoknya. Enggak, tapi sama ngomongnya. Oh iya. Coba ini kita kasih lihat LKPD ya. LKPD-nya sudah ada di grup semua anak-anak. Sudah dibuka. Ini LKPD-nya, kemudian anak-anak akan saya bagikan. Bentar. Tunggu sebentar ya, mana ya? Lagi proses. Coba dibaca dulu LKPD-nya. Kalau LKPD, oh iya betul ya? Iya. LKPD-nya dibaca dulu. Nah, Bu Linda sudah mengirimkan untuk worksheet-nya. Anak-anak nanti akan mengerjakan di worksheet ini yang sudah Bu Linda kirim. Silakan dikasih nama anggota. Kemudian di situ kan ada link untuk artikel. Kalian membaca artikelnya terlebih dahulu, paham ya? Jadi anak-anak harus membaca artikelnya terlebih dahulu. Setelah itu di situ kan isinya ada beberapa negara yang sedang mengalami inflasi. Tugasnya adalah anak-anak mencari tahu penyebab inflasi yang ada di negara tersebut. Paham anak-anak? Nah, penyebab inflasinya sebelum kalian membaca penyebabnya itu kalian coba berdasarkan tadi yang sudah Bu Linda jelaskan, ditulis di hipotesis. Jadi berdasarkan yang Bu Linda jelaskan. Misalkan demand pull inflation, kemudian ada cost plus inflation ditulis dulu 4. Selanjutnya baru kalian pastikan melalui internet. Yang ada di negara A inflasinya itu karena apa? Paham ya? Jadi hipotesisnya itu kalian buat dulu, barulah kalian mencari tahu
Dengan cara apa? Berselancar di dunia internet atau membaca berita di dunia internet. Paham anak-anak? Oke, selalu dikerjakan. Waktunya nanti kan ada presentasi juga. Kira-kira kalau 15 menit cukup atau enggak? 20 ya. Jadi sampai pukul 9 kurang 10. HP-nya ya diterangkan ya, HP-nya terang biar terlihat. Tulisannya Raya itu Inggris ya? 98 Tafia R. Ramadhani. HP-nya diterangkan. Hipotesis jadi tidak perlu betul ya. HP-nya diterangkan. Hipotesis ditulis dulu, baru kita buktikan. Dan kita semua informasi di internet. Ada yang ingin ditanyakan? Contoh hipotesisnya bagaimana? Contoh hipotesisnya, Bunda saat tadi sudah menjelaskan ditulis sesuai penjelasan ya. Tadi kan ada 5 penyebab inflasi, jadi kalian pilih 4. 4 itu B, kemudian bisa tulis yang tadi circulary, market atau apa itu ya. Nanti baru kita buktikan. Jadi yang kelompok 1 itu mendapatkan negara Turki, kelompok 2 mendapatkan negara Britania Raya, kelompok 3 Rusia, kelompok 4 Spanyol, kelompok 5 Belanda, kelompok 6 kelompok 7 Brazil, kelompok 8 Eropa, kelompok 9 Amerika, oke. Yang boleh nanti anak-anak kalau sudah selesai diklik finish kemudian dikirim di email Hipotesis 2 sih. Ingat ya, hipotesis itu kalian
pembuktiannya di bawah itu barulah kalian cari dari arti. Argentina belum ada ya anak ya? Prancis juga belum. HP-nya diterangkan Mas. Prancis belum. Jangan lupa dikasih nama. Gimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ini kan itu Bu, negaranya terserah di salah satu. Ya, jadi per kelompok itu nanti membahas satu negara ya. Ya. Mau Itu milih yang sendiri. mana? Ya, milih sendiri. Oh iya. Mau milih negara mana? Sudah ditentukan? Sudah. Sudah. Yang lain di mana negara apa yang mau dipilih, yang mau dibahas? Di mana? Britania Raya boleh. Eropa. Eropa. Brazil. Boleh-boleh saja ya. Nanti yang dicari apa? Tentang inflasi yang terjadi di negara tersebut, kemudian penyebabnya apa ya, anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, ya. Hipotesisnya diisi semua ya. Jadi hipotesis itu tentang teori mengenai penyebab inflasi di negara yang dibahas. Jadi kamu kan mempelajari teorinya, tapi dicari hipotesisnya penyebab inflasi di negara A misalnya. Kemudian nanti barulah yang faktanya kalian cari di internet. Itu ya Pak. Ini anak-anak ya, kalian coba di klik link yang ada di LKPD. Linknya nanti dibaca tentang inflasi yang terjadi di berbagai negara. Kemudian kalian tentukan mau mengambil negara apa yang mau dibahas ya.
Kelompok 3. Kelompok 4. Memilih negara mana? Spanyol. Anggotanya siapa saja? Anissa, Intan Listiani, Intan dan Muhammad Ahmad, Muhammad Ahmad sama Previani. Ada kendala? Jelas ya? Ini kelompok berapa? Tiga. Memilih negara mana? Rusia, Anggotanya siapa saja? Galang Bima, Kemudian Citra Lulu, Citra, Hendy Setiawati, Beni Setiawati. iya Bu, Satu. ini Kak Febi. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak Bu, Apa ya? iya. Oke, terima kasih. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Satu. Memilih negara mana? Negara Turki. Turki. Iya, Turki inflasinya termasuk yang tinggi ya kemarin. Ya lebih dari 70%. Lebih dari 70%. Anggotanya siapa saja nih? Wakil, kemudian Naura, Rizka Anggun, Eka Wayuningsih. Eka ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, Sudah jelas instruksinya ya. sudah jelas. Ini kelompok berapa? 6. Negara yang diambil? Brazil, Brazil. Anggotanya siapa saja ini? Lida, Siti Nurholifa, Siti Holifah, Dina Mardiana, Dina Mardiana, 500. Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Negaranya Prancis ya? Devi, Lailatul, sama Siti Hamid. Siti Hamid. Oke. Ini kelompok berapa? 8. Memilih negara mana ini? Eropa. Anggotanya siapa saja? Dwi Ratnasari. Kemudian Tia Mukliso ya? Nggih, Terus siapa lagi Mbak? Sulis Nurhati. Sulis ya sama? Ada yang ingin ditanyakan kelompok ini? Sudah jelas ya? Ini kelompok berapa Mbak? 5. Memilih negara mana? Belanda. Anggotanya ada Waine, kemudian Rosi, Kesha, Keisha ya? Iya. Citra Nur. Citra Nur. Oke, ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sudah paham? Memilih negara
negara mana? Amerika. Anggotanya, Mbak? Juratun Nafisa, Juratun Nafa, Zahra. Nafa ada yang ingin ditanyakan kelompok berapa nih? 9. Iya, kalau sudah finish, kemudian kalian kirim ke email yang ada di depan ya, karminda.pangestika76@guru.sma.belajar.id. Ini sudah selesai ya? Kelompok ini kelompok berapa? 2. Memilih negara mana kelompok? Britania Raya. Oh ya, Britania Raya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Bu, ini hepatosisnya berisi kayak penyebab gitu. Ya, penyebab inflasi ya di negara tersebut, tetapi kalian masih acuannya teori saja. Jadi ketika kalau sudah dibuktikan, menjadi fakta, itu kalian harus mencari sumber yang terpercaya, misalkan dari berita atau artikel. Paham? Anggotanya adik-adik. Pada anak-anak sudah selesai? Ya, jadi boleh dikirim ya? Kalau sudah. Kalau sudah selesai semua, berarti nanti kalian mengirimnya di email. Oke, anak-anak sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya? Oh, silent ini. Sudah semua? Sudah. Kemudian siapa nanti yang akan presentasi? Jadi setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian disiapkan pantun ya untuk membuka presentasi. Jadi biar seru kita ada pantunnya. Sudah buat pantun semua? Dan silakan anak-anak, kalau sudah selesai semua, ada yang ingin mempresentasikan di depan kelompok berapa ini? 6. Kelompok 6, coba silakan. Nanti kelompok baru kelompok berapa? 1. Kelompok 6 silakan. Dibacakan ya hasilnya. Oke. Fitriya kelompok berapa? Kelompok ini. Fitriya. Namanya itu kan. Kenapa kelompok ya? Silakan bisa dimulai. Oh iya, kita lupa. Jadi setiap kelompok menyiapkan pantun ya. Oh iya. Pantunnya itu terserah, nggak harus berhubungan sama ekonomi. Terserah, memperkenalkan kelompoknya ya. Oke, salam dulu boleh. Salam dulu. Ya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu
inflasi karena impor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri terjadi inflasi. Kenaikan harga barang luar negeri sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan harga. Oke, itu hipotesis dari kelompok 6 ya, anak ya. Selanjutnya ini hasilnya. Untuk penyebab inflasi di negara Prancis, yaitu dikarenakan konflik di Ukraina menghantam ekonominya. Bank sentral di negara itu pertumbuhan diperkirakan 1,5 poin menjadi 1,1%. Kata Presiden Jeremy, produk domestik bruto PDB Prancis akan tumbuh sebesar 3,4% tahun ini jika harganya minyak rata-rata $93 per barel atau hanya 2,8% jika mencapai 119. Tanpa perang Ukraina dan pengaruhnya terhadap pasokan minyak Rusia, perkiraan pertumbuhan itu akan berkisar antara 3,6% dan 3,9%. Dan memperkirakan inflasi mencapai 3,7% tahun ini atau 4,4%. Menurut skenario kedua dapat dibalik dari konflik Ukraina pada ekonomi Prancis akan memiliki 3 efek utama. Efek itu yakni harga energi dan
biaya produksi karena meningkatnya biaya produksi, bertambahnya jumlah pabrik ilegal, kenaikan permintaan lebih penawaran karena pembatasan aktivitas menyebabkan terganggunya produksi. Dampak terjadinya inflasi di Turki adalah banyak rakyat-rakyat miskin yang menjerit dan berdemo karena harga kebutuhan pokok yang naik. Namun, Bank Sentral Turki mengambil kebijakan skema penjaminan nilai mata uang dengan mengkompensasikan nilai mata uang yang hilang kepada tabungan masyarakat Turki. Namun, dengan begitu, Turki dengan saja menambah uang ke peredaran sehingga inflasi semakin parah. Oke, gimana Pak kalau penjelasan? Wah, bisa ditutup kelompok. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu saat kami bikin kami disatukan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah, anak-anak, penampilan ketiga kelompok 8 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di Jakarta, berkunjunglah ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3, presentasi segera kita buka. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang bersangkutan. Saya Nagita Putri. Saya Sri Malati. Saya Indra Sari. Saya Tia Mutriso. Di sini kami akan mempresentasikan tentang inflasi di negara Eropa. Hipotesis yang pertama adalah kenaikan biaya produksi. Hipotesis yang kedua, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Hipotesis ketiga, kenaikan permintaan melebihi penawaran. Hipotesis keempat, inflasi dari luar negeri. Penyebab inflasi di negara Eropa adalah tingkat inflasi di Eropa mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Hal ini menjadi dorongan bagi Bank Sentral Eropa untuk menaikkan suku bunga acuan. Dilansir dari Bloomberg Jumat 29 bulan 7 2022, harga konsumen Eropa pada Juli 2022 mencapai 8,9%, naik dari bulan sebelumnya yaitu 8,6%. Realisasi Juli 2022 itu melampaui konsensus para ekonom yang dibuat Bloomberg yaitu pada angka 8,7%. Adapun penyebab utama melonjaknya inflasi adalah kenaikan harga energi dan pangan sebagai imbas dari serangan Rusia ke Ukraina. Tekanan harga yang semakin intensif membuat Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga deposito setengah poin pada bulan ini. Keputusan ini untuk menguntungkan para ekonom. Oke, sudah. Boleh dibuka sesi tanya jawab. Saya Bu. Kelompok 2. Silakan. Bagaimana cara mengatasi inflasi di negara Eropa? Saatnya jam 8 dimulai.
sampai 2022. Dari 1 sampai 2022 tingkat inflasi Brazil sebesar 10,07%. Oke, gimana kelompok 6 ya? Dapat itu berapa tingkat kenaikan? Berkurang Ya, berapa tingkat? 1,82. Udah puas ya? Iya, boleh diakhiri untuk kelompok 6. Ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu Jadia yang selesai tanpa pernah. Selanjutnya kelompok siapa ini? Saya lagi sebenarnya semua ya. Bukan saja nanti kebagian. Datang pemburu menangkap itik. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk bu guru yang paling cantik, izinkan saya memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Zara Aulia Putri akan mempresentasikan penyebab inflasi di negara Amerika. Hipotesis yang pertama yaitu demand pull inflation, yaitu kenaikan permintaan melebihi penawaran, di mana inflasi ini terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Hipotesis yang kedua yaitu cost pull inflation, yakni kenaikan biaya produksi, di mana inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Untuk hipotesis yang ketiga, meningkatnya sirkulasi dan meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Meningkatnya sirkulasi artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga para konsumen bisa menaikkan harga barang. Yang keempat, hipotesis yang keempat, demand for inflation di market. Berkurangnya jumlah barang di pasaran artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan, sehingga jumlahnya sedikit dan permintaan akan banyak sehingga tidak dalam harga. Penyebab inflasi di negara Amerika adalah demand low inflation di market. Banyak kekuatan yang mendorong terjadinya inflasi Amerika. Misalnya saja gangguan pasokan akibat COVID dan harga pangan yang lebih tinggi. Setelah badai hebat dan kekeringan merusak panen. Hal ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Salah satu alasan mengapa Amerika Serikat bernasib lebih buruk dibanding negara lain adalah permintaan yang tinggi. Hal tersebut didorong oleh pengeluaran besar-besaran senilai 5 triliun US dollar yang disetujui pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi rumah tangga dan bisnis dari goncangan ekonomi akibat pandemi. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya menuju kelompok yang langsung saja. Mana? Kelompok
Bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi inflasi di Amerika Serikat? Presiden Joe Biden mempunyai solusi untuk mengatasi inflasi yang tinggi, yaitu dengan menarik pabrik-pabrik Amerika Serikat agar kembali ke Amerika. Upaya memindahkan pabrik luar negeri itu menciptakan harga lebih murah bagi konsumen dan menekan inflasi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang lebih luas terus berjalan. Gimana kelompok satu? Apakah puas? Puas. Puas ya? Boleh diambil kelompok tampil. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo maju lagi kelompok 7 ya. Umpat Sudah yang tampil berapa kelompok? Kelompok 2 ini ya. Oke. Kelompok 2 itu bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang makan nasi. Lauknya pakai ikan asam. Kelompok kami yang akan presentasi. Mohon berhadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan inflasi yang ada di negara Britania Raya. Perkenalkan, nama saya Nuria. Saya dari Putri. Saya akan menjawab kuis dulu. Kayak dia sama Rezi. Hipotesis yang pertama yaitu beban full inflation. Yang dimana yaitu melonjaknya harga energi menjadi faktor pendorong utama inflasi Inggris meroket. Hipotesis kedua yaitu cost full inflation. Penyebabnya karena melonjaknya harga makanan dan energi yang terus menekan. Britania Raya. Hipotesis yang keempat. Demand low in market. Penyebab inflasi di negara Britania Raya atau Inggris yaitu tingginya biaya energi yang dikeluarkan masyarakat di sana, melonjaknya harga makanan dan energi yang ada di negara Britania Raya tersebut. Apa ada pertanyaan? Yang menunjuk, yang konsentrasi aja ya. Kelompok lilik. Kelompok 7. Mengapa Britania Raya memiliki angka inflasi naik dari tahun 2021 sampai 2022?
setuju? Ya. Sudah? Apakah ada yang bertanya? Sudah. Selesai ya? Oke. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 5 ya, kasihan dari tadi dong. Di sini ya, kayak masak ya. Assalamualaikum
memberikan kontribusi yang bermanfaat. Ya, gimana puas ya? Oke, boleh diakhiri. Sekian presentasi dari saya dari kami. Bila suaranya Pramila, sekolah belajar. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Kereta naik karena lagi Bu. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Ke sana naik kereta api. Kini sudah giliran kita kelompok 4 yang keren sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Arisana Kain Surabaya. saya Narasiani, Muhammad Ahmad, dan saya Radiani ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Hipotesis penyebab inflasi di negara Spanyol. Hipotesis yang pertama, Bloking enggak ya? Jangan bloking. Maksudnya miring aja dulu. hipotesis yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi, demand full inflation. Di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Hipotesis yang kedua, kenaikan biaya produksi cost inflation, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatkan biaya sehingga barang-barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Hipotesis yang ketiga, berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan sehingga jumlahnya sedikit sedangkan permintaan akan barang banyak sehingga jumlah barang naik. Hipotesis yang keempat, mencetak banyak uang, jumlah uang yang beredar memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Ya? Penyebab inflasi di negara Spanyol. Kenaikan inflasi di negara Spanyol didorong oleh lonjakan atau kenaikan harga listrik ditambah dengan kenaikan harga untuk makanan dan minuman yang mahal. Jadi, jika harga makanan dan minuman naik, otomatis penyebabnya adalah kenaikan biaya produksi atau inflation, yaitu di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang naik. Apa dampak inflasi Spanyol bagi negaranya? Sebagai dampaknya, warga Spanyol merasakan kenaikan harga yang signifikan untuk telur, susu, dan produk susu lainnya, serta daging, roti, dan sereal. Gimana puas dengan jawabannya? Was. Ayo, Ada yang tidak puas? Ya, boleh. apakah cuma pada sektor makanan saja atau terdampak pada mungkin ada lain seperti kenaikan harga listrik baru tambahin. Itu kelompok Indonesia kelompok berapa? 7. Langsungnya ini sudah 9. Saya boleh bilang ini kesepakatannya satu penambil satu penanya ya. Sekian dari kelompok kami, karena kalau kesekian kali itu aku yang mengejar dia yang sangat bisa
Dampak inflasi bagi masyarakat Rusia. Ulang. Dampaknya yaitu Dampak inflasi bagi masyarakat Rusia. Dampaknya yaitu hampir semua harga barang-barang di Rusia, mulai dari makanan bayi hingga obat-obatan, naik drastis. Sampai apa? Ya, nomor 9 ini sudah tidak mau kalah ini. Dampak yang paling utama apa? Makanya itu pertanyaan. Pertanyaan ya, isinya itu kan pertanyaan. Dampaknya cuma itu, dampak selain itu. Tidak apa-apa, semangat anak-anak. Di sini kita main game yang sangat seru. Main naik ke puncak. Tinggi sekali. Dia tak bisa naik. Dampak yang paling utama yaitu lonjakan harga dan kerawanan pangan. Sudah? Oke, boleh diambil ya situasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan. Jadi setelah presentasi ini, kelompok penampil terbaik itu versi Bu Linda adalah kelompok 4. Itu karena apa? Karena saya lihat tadi waktu ada pertanyaan mereka langsung bisa memberikan tanggapan ya. Kemudian untuk kelompok yang menanggapi paling aktif adalah kelompok 9. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi nanti ada hadiah ya, untuk kelompok 4 dan kelompok 9. Makan soto bersama ya. Oke, jadi setelah presentasi ini, apakah anak-anak sudah paham mengenai jenis-jenis inflasi dan penyebabnya? Untuk penyebab inflasi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama demand pull inflation, kemudian cost push inflation, kemudian money inflation ya. Kemudian ada Imported inflation. imported inflation dan domestic inflation. Kemudian dari permasalahan yang ada di LKPD yang kalian diskusikan tadi, kebanyakan penyebab inflasi pada tahun 2022 di beberapa negara adalah karena ada perang Rusia dan Ukraina. Iya betul nggak? Ya, karena ada perang Rusia dan Ukraina. Untuk itu kalian karena sudah tahu semuanya, hari ini akan bermain game ya, bermain kuis. Coba HP-nya dikeluarkan. Bu Linda sudah mengirimkan, men-share linknya di WA group ya. Coba diklik anak-anak. Itu nanti boleh dimasukkan kodenya. Coba ini kodenya yang mana ya? Kodenya
Iya, yang Sabar. Sabar ya, mungkin Time to climb. Gimana ini apa bu? Ya kalau udah time to climb gimana? Iya kok. itu anak-anak modunya sudah dimasukkan semua. Ada kode bu. Time to climb. Wes. Makanya yang punyanya Laura yang bisa tadi mana? Oh ini. Udah. Ayo, ini Kak. Pendaki gunung ini baru berapa ini? 12. Aku ubur-ubur ya. Terinspirasi dari Waket. Mungkin jaringannya Mas Waket agak sabar ya. Tadi aja. Soalnya itu, ayo cepet yuk nanti pindah ke soal berikutnya. Masih. Dua of Dua apa om? Ayo, mau habis. Loh, sudah soal
Bu. Iya sorry. Lah kok ono kowe? Sinyalnya ya, udah nggak bisa. Tulis. Ayo wong yo iso ngisi kok kuwi iso sampe. IP permintaan AS penawaran. Itu penawaran. Iya. Terus salah lagi ya Bu ya. Gue gak bisa kok Bu, aku ketinggalan terus Bu. Tahu semangat detik baru sampai. Situasi yang terjadi karena suatu negara mengimpor di belakang ini. Gampang ya. Apa yang gampang itu tidur di rumah. Dua, satu, selesai. Terakhir kelompok soal terakhir. Permasalahan yang ada di dalam negeri seperti bencana alam, gagal panen dan bencana pemerintah baru menyebabkan inflasi. Inflasi yang terjadi karena disebut inflasi belum jadi. Berarti jadi kan enggak? Ini sudah ada yang menjawab satu. Lebihnya dikocok-kocok. Soal terakhir ini ya. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, juara satunya Alfa Legi Kita sudah di akhir pertemuan, anak-anak sudah paham semua tentang materi inflasi. Apa tadi kita mengidentifikasi jenis-jenis inflasi. Ada inflasi berdasarkan laju kecepatan, kemudian berdasarkan para tidaknya, dan yang ketiga adalah sumbernya.
dari dalam negeri dan dalam negeri. Yang apa tadi? Kemudian dampak inflasi ada. Dampak inflasi yang pertama berdasarkan karena demand pull inflation, kemudian ada cost push inflation, kemudian ada karena peredaran uang yang lebih banyak, kemudian ada imported inflation yang terlalu banyak domestic inflation. Anak-anak sudah paham semua? Ya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan. Besok jangan lupa dipelajari subbabnya inflasi, topiknya adalah dampak inflasi dan cara mengatasi inflasi. Jangan lupa belajar di rumah ya. Bu Linda akhiri, sebelum itu coba kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Siap, Greg. Doa mulai. Doa selesai.